Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi kami tentang pelayanan rekam medis di IGD. Sebelum memulai memaparkan materi kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Katerina BBBO. Nama saya Maria Alfiana Ira. Nama saya Katerina Edvina Dama. Nama saya Ella Smita. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi kami. Pelayanan rekam medis di IGD. IGD disediakan untuk kebutuhan pasien yang dalam kondisi darurat dan harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan darurat yang cepat. Sementara itu, rekam medis pasien gawat darurat memuat identitas pasien, kondisi pasien saat tiba di sarana pelayanan kesehatan, identitas pengantar pasien, tanggal dan waktu pemeriksaan. Next. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas rekam medis di IGD. Melakukan perekaman dan pencatatan identitas. Petugas rekam medis hendak mengetahui susunan rekam medis pasien rawat jalan dan gawat darurat. Mengontrol ketersediaan formulir dan catatan sebagai kelengkapan pelayanan rekam medis di IGD. Informat konken, menentukan tindakan lanjut dari hasil pemeriksaan. Membuat surat rujukan dan jawaban rujukan. Membuat SHGD bersama dengan kasir melakukan kontrol pendapat rawat jalan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang isi dokumen yang digunakan di IGD. Yang pertama, surat perintah rawat inap atau admission note. Yang kedua, ada surat permintaan pemeriksaan penunjang. Yang ketiga, surat pengantar rujukan. Keempat, surat keterangan kematian atau surat sakit. Yang kelima, informat contact. Yang keenam, visum et repertum. Yang ketujuh, buku register pasien gawat darurat. Kedelapan, SHGD atau sensus harian gawat darurat. Yang kesembilan, resep. Kesepuluh, buku catatan pembayaran dan bukti tindakan. Kesebelas, buku ekspedisi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata cara menerima dan mendaftar pasien di IGD. Tata cara penerimaan dan mendaftar pasien di IGD dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pasien baru. Yang kedua, pasien lama. Pasien baru meliputi pasien atau keluarga mendaftarkan diri. Yang kedua, membuat rekan medis. Yang ketiga, petugas rekan medis menyerahkan rekan medis kepada petugas IGD. Yang keempat, memberi kartu kontrol keluarga pasien. Yang kedua, pasien lama. Pasien lama meliputi pasien atau keluarga pasien menyerahkan dan menginformasikan identitas lengkap pasien. Yang kedua, petugas rekan medis mencari dokumen di IGD rekan medis. Yang ketiga, petugas rekan medis menyerahkan rekan medis tersebut kepada petugas IGD. Terima kasih. Selanjutnya tentang catatan penting. Yang pertama, identitas pasien. Yang kedua, jumlah kunjungan lama dan baru. Yang ketiga, jumlah pasien berdasarkan kasus bedah, non-bedah, kebidanan, anak, dan psikiatrik. Yang keempat, tentang jumlah pasien yang dirawat inap, dirujuk, pulang, dan meninggal dunia. Yang keenam, tentang jumlah pasien dan asal rujukan serta jumlah yang dirujuk. Yang ketujuh, tentang petugas penanggung jawab di IGD. Yang kedelapan, tentang jumlah pembayaran jasa IGD. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami